Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Ta'ala yang sangat banyak melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salam dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya yang setia, istiqamah hingga hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga malaikat maut mencabut nyawa-nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kemarin kita membahas tentang rukun la ilaha illallah dan makna la ilaha illallah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang syarat dari la ilaha illallah. Ditanyakan kepada Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, ada seorang bertanya kepada Imam Wahab bin Munabbih. Orang itu menanyakan kepada sang imam, ya imam, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Wahai imam, bukankah la ilaha illallah itu kunjungnya surga? Maka sang Imam Wahab bin Munabbih pun mengatakan, bala, ya benar. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi sebuah kunci tidaklah dikatakan kunci melainkan memiliki gerigi. Fa in jita bi miftahin lahu asnan futihat wa illa lam miftah lah. Jika kau datang membawa kunci yang memiliki gerigi, niscaya akan dibukakan untukmu. Tapi jika engkau membawa kunci yang tanpa gerigi, yang ompong, maka tidak akan dibukakan pintu itu. Tidak bisa membuka pintu itu. Adapun la ilaha illallah diumpamakan dengan kunci harus memiliki gerigi. Gerigi dari la ilaha illallah adalah syarat la ilaha illallah. Jika ada orang bertanya, apa dalilnya syarat-syarat la ilaha illallah itu? Tidak ada dalil bahwasanya syarat la ilaha illallah jumlah sekian. Nanti di dalam kitab ini disebutkan syarat la ilaha illallah ada 8. Tidak ada dalil. Tapi ini merupakan hasil istiqra' wa tatabbu'. Artinya ulama membaca, menyimpulkan bahwasanya syarat la ilaha illallah ada 8. Sebagian ulama lain menyebutkan ada 7. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar seorang mudah mempelajari syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Nah, Syekh bin Baz mengatakan, wa amma syartu wa amma syurutu la ilaha illallah fahiya, adapun syarat-syarat la ilaha illallah antara lain al ilmu al munafi lil jahli. Yang pertama, ilmu yang menafikan kebodohan tentang Allah Azza wa Jalla.
Yang kedua, wal yaqinu al munafi lisyak, keyakinan yang menafikan keraguan. Yang ketiga, wal ikhlasu al munafi lisyirk, keikhlasan yang menafikan kesyirikan. Yang keempat, wasidqu al munafi lil kadhib, jujur yang menafikan dusta. Yang kelima, wal mahabbatu al munafiyatu lil bughdi, cinta yang menafikan kebencian. Yang keenam, wal inqiyadu al munafi litar, tunduk, ketundukan yang menafikan pelanggaran, meninggalkan perintah. Yang ketujuh, wal qabulu al munafi lirrad, menerima tanpa ada penolakan, yang menafikan penolakan. Adapun yang kedelapan, wal kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jumi'at fil baitainil ad, dan syarat-syarat la ilaha illallah terangkum dalam dua bait berikut. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wasidata minuhal kufranu min kabima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ilmu, yakin, ikhlas, sidq, jujur, disertai dengan mahabbah, cinta, inqiyad, tunduk, qabul, menerima. Yang kedelapan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Baik. Syurutul la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Adapun makna syarat, definisi syarat sudah kita bahas kemarin, sesuatu yang berada di luar amalan dan merupakan penentu sahnya amalan. Itu makna syarat. Syarat yang pertama yaitu al-ilmu. Syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Apa itu definisi ilmu? Nah, seperti Syekh Abdul Rahman atau Syekhul Islam yang kedua Ibnu Qayyim mendefinisikan dengan ilmu adalah ma'rifatul huda bid-dalil, seseorang mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Adapun definisi ilmu sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ilmu, definisi ilmu adalah idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jasiman. Seseorang mengetahui sesuatu
dengan pengetahuan yang pasti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Definisi ilmu mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan keadaan yang sebenarnya. Itu namanya seorang mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kita ambil contoh, di saat seorang ditanya ibu kota Indonesia itu mana, saat orang menjawab Jakarta, berarti sudah benar. Dia dikatakan berilmu. Dia mengetahui sesuatu ibu kota dengan pengetahuan yang pasti. Dia menjawab dengan lantang, dengan pasti dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Memang benar ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Adapun lawan dari ilmu al-jahil, bodoh. Dia mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di saat seorang tanya ibu kota Indonesia mana, dia jawab Semarang namanya. Berarti orang seperti ini dikatakan bodoh. Kenapa? Dia mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ilmu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Begitu pula lah seorang harus mengilmui kalimat la ilaha illallah. Karena di saat seorang tidak mengilmui kalimat la ilaha illallah, tidak ada manfaatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Tidak ada gunanya. Artinya dia harus mengetahui maknanya, harus mengetahui rukunnya, sebagaimana yang kita bahas kemarin. Harus mengetahui syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Karena banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih salah memahami makna la ilaha illallah. Orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak terpenuhi rukun dari la ilaha illallah. Orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengilmui la ilaha illallah. Ini malah kata-kata besar. Dalil dari Al-Quran bahwasanya ilmu merupakan syarat la ilaha illallah adalah firman Allah Tabaraka wa ta'ala di surat Muhammad ayat ke-19. Ini di antara dalil bahwasanya ilmu merupakan syarat la ilaha illallah. Quran surat Muhammad ayat ke-19. Bisa dibuka mushafnya, Qurannya. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmuilah, berilmulah tentang apa? Tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi di sini ilmu merupakan syarat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang apa? Tentang la ilaha illallah.
ketahui maknanya, ketahui rukunnya, ketahui syarat-syaratnya, ketahui apa yang membatalkannya, dan seterusnya. Di ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Di surat yang lain, di surat As-Zukhruf ayat ke-86, Quran surat As-Zukhruf ayat ke-86, ayat ke-86, Allah berfirman, ila man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi tentang kebenaran dan mereka dalam keadaan mengilmui. Orang yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, adalah orang yang mensaksikan kebenaran. Ulama menjelaskan ayat la ilaha illallah, maksudnya dia mempersaksikan kebenaran, mempersaksikan la ilaha illallah, yang benar syahadatnya. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengilmui yang dipersaksikannya. Sama di dunia pun begitu. Di saat seorang di pengadilan dia menjadi saksi, tapi tidak mengilmui apa yang dipersaksikannya, persaksiannya di pengadilan ditolak. Seseorang bersaksi, ini adalah sebuah kasus pencurian, dia menjadi saksi, dia mengatakan bahwasanya dia akan menjadi saksi di kasus pencurian tadi. Saya pun bertanya, Pak, Bapak tahu kalau melihat Bapak mengilmui, tahu nggak kalau dia itu yang mencuri? Oh, nggak tahu saya. Orang seperti ini persaksiannya tidak diterima karena dia tidak mengilmui, dia tidak tahu kalau dia mencuri. Adapun di saat dia mengetahui, oh iya saya tahu, saya melihat kalau dia mencuri. Nah, orang seperti ini persaksiannya diterima. Sama pula lah seperti itu. Orang yang mempersaksikan la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah, kalau dia mengilmui tentang la ilaha illallah, persaksiannya, syahadatnya diterima. Tapi kalau tidak mengilmui tentang la ilaha illallah, persaksiannya tidak akan manfaat, tidak diterima. Nah, yang terakhir, dalil bahwasanya ilmu merupakan syarat la ilaha illallah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan. Hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan. Sebelum kita bacakan hadisnya, sahabat Utsman bin Affan ini memiliki julukan Dzunur Roy, pemilik dua cahaya. Kenapa dikatakan Dzunur Roy, pemilik dua cahaya? Karena sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Pernah menikahi dua putri Rasulullah SAW. Utsman mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah
Barang siapa mati dan dia dalam keadaan dia mengilmui tentang la ilaha illallah, dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Subhanallah. Seorang mati dan keadaan dia matinya itu mengilmui tentang la ilaha illallah, Rasulullah SAW katakan dakhala jannah, pasti masuk surga orang seperti itu. Pertanyaannya, sudahkah kita mengilmui kalimat tauhid ini? Kita mengilmui kalimat la ilaha illallah ini, baik maknanya, rukunnya atau syarat-syaratnya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mati dalam keadaan mengilmui kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat yang lainnya. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, kalau ada yang salah dari setan dan dari kekuatan saya, saya mohon kepada Allah. Aku da'wana alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.